An-nahyu an subbil ulama wal awliya. Kita baca etika kepada Allah. Kita ingin membahas hari ini etika kepada Allah berikutnya. Larangan mencela ulama dan para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada bab ini. Jadi kalau kita cela mereka, berarti kita itu tak berakhlak kepada Allah. Dalam agama kita ini, Pak, tidak bisa kita baik sendiri tanpa melihat pihak yang lain. Artinya begini, ada orang beragama ini parsial. Ya, parsial itu ya, tidak bisa kita umpamanya melaksanakan agama Allah ini baik di kita, buruk pada yang lain. Ada orang kerja di tempat, dia kerja di sebuah PT, security. Lalu dia bekerja di sebuah tempat gereja, atau dia bekerja diskotik dia jaga. Jadi yang penting saya kan kerja saya halal, Pak. Dari PT saya mendaftar. Tapi objek yang dia jaga itu tempat yang haram. Dalam Islam tak bisa begitu. Engkau kerja halal, objek yang kau lakukan juga halal. Paralel dia. Jika tidak, maka orang itu bisa memakan makan yang haram. Bapak punya ibu-ibu, bapak-bapak punya toko pakaian, punya butik. Pakaian itu dijuallah pakaian perempuan yang terbuka aurat, rok mini gitu, tank top, ya, apa lagi? Nah, yang kira-kira jika perempuan memakai pakaian yang kita jual ini pasti terbuka auratnya, maka kita menjual haram dan untungnya pun haram. Kata Nabi, Innallaha idza harrama syai'an harrama tsaman. Kata Nabi, Allah jika mengharamkan sesuatu hal, maka harganya, untungnya pun jadi haram. Ini babi haram ini. Tapi saya membuat kardus untuk babi ini. Saya pabrik bak buat plastiknya. Saya mengangkatkan babinya. Saya kendaraannya, kena satu set. Makanya kata Nabi, peminum khamar itu, yang berdosa bukan yang minum aja, yang memeraskan anggurnya. Nah, ya, yang membawanya, pabriknya, satu set. Yang riba bukan yang riba aja makan haram. Syahidah ini yang jadi saksi. Katibah ini yang menulisnya. Tak dapat duit dia. Tapi karena dia membantu mendukung riba, kena dia. Begitu agama harus paralelnya. Saya muslim, pilih pemimpin mukmin. Muslim juga, nggak bisa. Saya muslim, milih non-muslim, nggak bisa. Terancam ke neraka dia. Nanti mudah-mudahan bisa sampai saya ayatnya. Baik, sekarang an-nahyu. Saya kalau bilang amin tuh gak curiga juga ya. Ya, gara-gara begitu walau golin, pobul. Entah dari mana itu. Jadi kebenciannya itu merubah. Tak pernah ada orang Rabbana atina fid dunya qabul wa fil qabul, tak ada itu. Nah, kadang-kadang orang kalau soal kasus itu yang sebenarnya syariat. Ya. Baik. An-nahyu an subbil ulama wal awliya. Larangan mencela para ulama wal awliya. Sekarang kita lihat dulu. Siapa sih ulama itu? Supaya Bapak punya fokus. Langsung kita lihat disensor langsung oleh Quran. Tahu lah, enggak hadis lagi. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengkasih tahu karakter orang itu dikatakan ulama itu yang mana sih? Nah, ini ayat mungkin sering Bapak dengar. Ulama sesungguhnya, ya, khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah. Ayatnya, ya, Fatir ayat 28. Innama itu Pak kalau masuk ma dalam bahasa Arab bil hasar namanya. Inna, kalau kita sebutkan inna yakhsyallah bisa, tapi pakai ma dia. Jadi membatasi langsung. Innama, sesungguhnya hanya saja, begitu tuh. Mengartikan karena ada ma-nya. Kalau tanpa ma bisa mengatakan sesungguhnya aja. Nah, ini lil hasar dalam ilmu nahwu.
Sesungguhnya hanya saja di kotak langsung, ya, nggak keluar lagi ulama-ulama. Ini ulama, berarti ulama dalam hal agama, di kotak langsung. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba Allah itu ulama, karena tahu dia ini haram, tahu dia. Kalau orang awam kan makanya terkotak dia ulama. Yang paling takut level tertinggi kepada Allah itu ulama, karena pengetahuannya itu. Jika ada ulama, semakin banyak dia hafal Quran, paham ayat, pikiran dia tak sejalan sama ayat Allah, itu bukan ulama itu. Kalau ulama, baru. Lama sama baru. Ada buat aneh. Ya. Jadi yang dikatakan orang ulama itu perbuatan dia, sikap dia, pola pikirnya tak bertentangan sama Quran. Kenapalah bapak ini sudah tahu, ya, sudah tahu yang dia pilih calon ini penista agama, partainya partai penista agama. Kenapa di situ dia duduk? Tak usah dia ngomong ulama ini. Sikap dia duduk di situ saja udah fitnah. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, para tokoh ini diazab oleh Allah 2 kali lipat. Yauma taqallabu, ditelungkupkan, dibakar wajah. Ngeri banget Pak ya. Ini kemarin yang Gunung Merapi nih. Nah, Sumatera Barat ditemukanlah oleh tim SAR itu. Mateng itu. Radius 200 meter, ketemulah jenazah itu mati kelimpangan. Dicabut kaos kakinya, terangkat dagingnya. Mateng. Kata Polda itu, Polda Sumatera Barat, kami angkatkan bola. Itu baru dunia itu. Baru erupsi, belum neraka jahanam. Jangan bercanda-canda begini nih. Serius beragama, tawa-tawanya. Ya. Kalau sudah masuk ringnya agama, kita pakai istilah-istilah daripada Allah syariat ini, jangan serius, tekun, perhatikan, hindarkan. Gitulah, mateng langsung. Bapak kalau makan gitu kambing guling yang sudah mateng, tinggal ngangkat aja makan. Mateng, terangkat tinggal tulang doang gitu. Daging terangkat, sehingga mateng. Padahal pakai kaos kaki, kayak sepatu. Itu erupsi. Baru Bapak tak sampai satu lah neraka api di dunia ini. Sementara 67 di akhirat, 69. Baik. Takut. Nah, jadi fitnah aja nih. Jadi dibolak-balikkan, saya harus terus ayat ini. Berkatalah penduduk neraka itu, ya Allah, ya laita. Mereka ini lau ata'na Allah wa ata'na Rasul, andaikan dulu kita taat sama Allah sama Rasul, yang enggak begini kita ini dibalikkan, kita mati-mati, terbakar aja wajah, menjerit kesakitan, dipanggang. Apa kata mereka? Ya Allah, ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu di dunia kami mentaati sadatana itu sayyid, tuan-tuan, majikan-majikan, bos-bos. Wa kubara'ana, tokoh-tokoh. Fadalluna sabila, mereka yang menyesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, kata neraka, tolong azab tokoh kami ini azab difaini 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan azab mereka selaknat-laknatnya. Bukan main itu. Itu persis nanti di surah yang lain Al-Ahzab bersama 35 kalau saya. Bagaimana wahai istri para nabi, jika kalian berbuat dosa, sama juga itu. Ya nisa'an nabi, kalian diazab 2 kali lipat. Jangan mentang-mentang keturunan nabi ya, petenteng ya. Buat kesalahan 2 kali lipat azab. Jangan mentang-mentang dzurriyyah, nah, lalu menganggap paling surga di tangan, umpamanya gitu ya. Insyaallah para habaib kita enggak begitu, mudah-mudahan ya. Amin. Kecuali Habib Ribu. Baik. Jadi takut kepada Allah, harus takut kepada Allah. Mengejek kuburan. Jadi kita pun mengikut ini, Pak, harus lurus kita. Jangan kita bela ulama ini kalau dia salah karena cinta kita sama dia, ahli Quran segala. Jangan kecintaanmu kepada orang
sehingga engkau mengsingkirkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja, ini orang ini kok berada di sini? Udah tahu ini pelanggar aturan, pelanggar konstitusi. Kok berada di sini dia? Ulama ini dari Mesir, dari Azhar. Nah, enggak usah sebut namanya. Kan orang awam jadi naluri itu mengatakan kok nggak pas gitu. Jadi dikatakan ulama itu, Pak. Baik, saya akan pertegas dulu dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi yang dianggap sebagai ahli Quran ini. Ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Ibnu Amr bin Aus, banyak para ulama dari sahabat dianggap ahli Quran. Salah satunya Ibnu Mas'ud. Kata dia apa? Laisal ilm, bukanlah dianggap ilmu lil mar'i yang ada pada seseorang bikathratir riwayah. Dengan dia banyak menyebutkan riwayat-riwayat, hafal Quran, riwayat hadis, paham dia banyak ilmunya gitu. Bukan ilmu itu yang banyak menyebutkan dari dalil, bukan. Walakinnal ilm al-khasyah. Dikatakan orang berilmu itu mampu membuat dia takut kepada Allah. Yang tak bicara hati-hati. Kata Nabi, innar rajul la yatakallam bil kalimah. Ada seseorang kata Nabi mengucap dengan sekalimat. Ya, kalimat itu Allah marah, ya, min sukhatillah. Allah marah dengan ucapan itu, ya. La yulqa laha balan. Dia tak pikirkan ucapan itu, keluar aja dari mulutnya. Ya, yahwi ilai, Allah mencampakkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya, ada ucapan macam-macam. Ya. Ucapan-ucapan apalagi tipu daya ya, yang gara-gara pertama ada orang mengatakan LGBT tak apa-apa itu. Ya, itu kan fitrah. Apa kudrati namanya. Kata dia kudrati. Yang salah itu perbuatannya. Ya. Ada yang mengatakan kalimat ini mengambil apa ini? Istilah-istilah dari agama. Kata dia begini. Ini negara kita hancur betul udah kondisi hukumnya, kepolitikannya. Yang terakhir apa nih? Nanti pilkada tak bisa milih lagi Bapak. Presiden langsung menetapkan apa nggak rusak ini. Ya. Heran juga kita ya, hebat sekali kekuasaan. Tapi bikin saya katakan, ya, jika ada orang masuk, sehingga rusaknya gini-gini kata-kata dia ya, rusaknya, jangankan malaikat aja bisa jadi iblis ya, gitu bahasanya. Malaikat aja bisa jadi iblis. Coba dia pakai istilah malaikat. Padahal nazala ruhul amin. Kami turunkan malaikat al-amin. Kata Allah, amin. Malaikat Jibril itu terpercaya orangnya. Kok dikatakan, kalau dikatakan begini nggak apa-apa. Kalau umpamanya ungkapan, jangankan orang yang baik saja bisa jadi jahat. Nah, nggak masalah itu. Tapi begitu diambil istilah malaikat, surga, neraka, kuburan, azab, malaikat pencabut nyawa, waduh jangan ambil ini nih. Ini jangan istilah, ini jangan pokok-pokok, jangan ambil ini. Bahaya kita ucapkan meluncur dari mulut kita, sementara Allah memandang kita dalam keadaan marah. Tadi hadis tadi, dia takallam bil kalimat, dia ucapkan kalimat, dia tak pikirkan, ringan aja dari mulut. Dan dia nggak taubatin itu. Nah, jadi kita sudah terang ya. Jika ada ulama di negeri ini, Bapak lihat membela penista agama malah. Ini sudah mati namanya, orang sudah mati. Nah, makanya ya penista agama dibela malah dekat sama itu. Jadi kalau saya sebutkan namanya nggak enak ya. Ya, pakai buya-buya udah mati dia. Dulu dia bela ini yang bakal calon gubernur non ini yang mengejek di Al-Maidah, dia bela ini. Ya, tahu saya sebut namanya. Soalnya sekarang kita harus ngomong Wakanda, Kanoko, ya, Konaho. Nah, sehingga nggak bebasnya kita ngomong terkekang politik kita. Nyebutin orang pun salah nggak boleh gitu. Harus kita ambil sendiri yang lain. Ada masalah berarti. Ya. Baik. Itu ya. Sekarang kita masuk ke wali. Siapa wali?
Allah menurut Quran. Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Jadi gentar. Ya, itu pejuang-pejuang Hamas itu luar biasa. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yakhurun. Mereka tidak tunduk kepada musuh. Ya, tegar dia. Terus, nah sekarang siapa yang dikatakan wali itu? Bapak tahu saya mencari definisi jauh-jauh. Langsung Allah mengkasih definisi. Wali itu amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. Iman sikap batin, takwa bentuk menjawantahkan. Beriman kepada Allah, ketakwaan dia, sholat dia. Beriman kepada Allah, takwa dia, zakat dia. Cuman ini aja. Tak usah menunggu dia terbang di atas langit, ya, berjalan di air. Bahkan kata Imam Syafi'i, jika ada kalian lihat ada orang bisa terbang di atas langit dan berjalan di air, di atas air, kata Imam Syafi'i, ukur dia dengan sunnah, Quran dan sunnah. Jika dia lurus pemahamannya, ya, dia rajin ke masjid, beribadah kepada Allah, pemahamannya, ibadahnya sama sesuai Quran hadis, berarti karomah namanya. Kalau tidak, sihir. Jadi Bapak ini sudah, kalau Bapak beriman kepada Allah, Bapak mengamalkan Quran, pola pikir sesuai Quran, cari nafkah sesuai Quran, berpikir sesuai Quran, berpakaian sesuai Quran. Bapak sudah, ibu Bapak udah wali. Ya, minimal wali murid pasti. Ya, wali nikah. Ya. Ya. Tapi mudah saja. Mudah saja bagi Allah SWT. Kita tak usah menunggu timbul keajaiban begitu. Bapak peganglah surat Yunus ayat berapa? Nah, 6263. Itu kata wali-wali itu. Nah, jangan dianggap wali itu kalau dia tahu punya ilmu ikrar ke-6. Ya enggak? Ya. Dianggap wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, sikap batinnya lurus, wa kanu yattaqun, dan dia menjawantahkan keimanan dia dalam melaksanakan amal saleh. Baik, kan kita lihat alasan larangan mencela ulama dan wali. Kenapa kita dilarang mencela wali Allah? Ya, ulama ini. Dan sudah saya kunci, sudah dikunci di depan ya. Nah, wali Allah, ulama itu sudah dikunci ya. Bapak jangan pikir lagi apa ya. Sebab begitu ulama ini menyimpang, Pak, itu kalimat Allah dalam surat Al-A'raf 175-176 itu sangat menyakitkan itu. Ya, Allah mengatakan ada ulama anjing. Saya kan jijiknya Tuhan sama orang. Marahnya, murkanya. Sampai keluar kata-kata kasar dalam istilah ayat itu. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha wattaba'u syaitan fakana minal ghawin. Ceritakan Muhammad, bacakan tentang ada orang yang dia ini melawan menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu, jika dia ikutkan Allah ini kami angkat dia. Namanya siapa itu? Bal'am bin Ba'ur. Kalau dia berdoa, Pak, langsung bergetar arasy, langsung makbul itu, langsung kabul, ya, iya, langsung makbul. Doa dia mengetahui, kata para ulama, dia mengetahui asmaul a'zam, nama Allah yang paling agung. Begitu dia baca, bergetar arasy, makbul langsung. Satu. Yang kedua, rajin beramal soleh. Yang ketiga, faham kitab suci. Jadi sempurna sekali ini, paham kitab suci. Doa makbul, rajin ibadah, paham kitab suci, bukan orang bodoh ini. Datanglah pemimpinnya. Ini bisa dicindirkan kepada Wakanda ini. Negeri Wakanda ini. Ya. Datanglah pemimpinnya. Tolong kau doakan Nabi Musa mau ke sini. Mau ngapain? Nanti dia membunuh. Nabi Musa belum tentu membunuh dia kan. Takut diperangi, bukan, belum tentu. Tapi ketakutan dia ini, disuruhnya ulama ini, peralatnya dia. Kau doakan makbul doamu supaya hancur. Bagaimana aku mendoakan Nabi Musa? Dia Nabiullah Bal'am. Singkat cerita, didesak-desak mau pula. Ulama ini mau pula disuruh pemimpin yang
zalim ini. Itu kan, ya entah dari duit, macam-macam lah ya, gesek-gesek ya. Nah, koper atau memang kasusnya supaya aman, dibela ke sana. Pokoknya maju tak gentar, bela yang bayar. Apa terjadi? Naiklah dia ke tempat yang tinggi, keledainya ini pengen naik, mundur lagi keledainya, didorong sama dia, tak mau juga. Singkat cerita dia berdoa, doanya terbalik tiba-tiba. Ya Allah, celakakan Nabi Musa, selamatkan kami. Di balik Tuhan lidahnya. Ya Allah, celakakan kami, selamatkan Nabi Musa. Lalu lidah dia keluar panjang seperti anjing. Anjang. Itu kata Quran, famathaluhu kamathali kalbun. Kalb. Anjing itu, tak ada bahasa, coba dari kamu. Intahmil alaihi yalhaz au tatruku yalhaz. Lihatlah anjing itu, kata Allah. Jika engkau usir dia, dia julurkan lidahnya. Engkau diamkan juga, dia lidahnya. Itu ulama haus dunia, haus jabatan. Ada ulama anjing di Indonesia? Belum ada Pak Jila. Ngopi dulu saya, biar ngundang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya. Ya lah. Makanya lah saya disebut begini nih, saya sampaikan tipe-tipe begini penista agama saya ayatnya. Disebutlah saya sebagai ustadz radikal di Tangerang Selatan. Itulah. Saya menyampaikan yang hak beginilah berdasarkan ayat enggak muncul-muncul. Ya. Ya. Ustadz radikal. Saya tahu tuh ketika sebuah tempat gedung di BSD itu Islamic Center. Oh tahu saya, oh ini selama ini saya begini, sampai di cancel jadwalnya. Gak tahu di sini di mana. Ya, amin. Ada beberapa tempat itu. Ya. Saya kalau begini agak kurang bebas ya ngomong ya. Jadi, kalau nggak disorot begini, saya langsung sampaikan namanya, orangnya, tempatnya, gedungnya. Nah, ya, baik. Jadi karakter begini ini ada. Terus begini, ada pesan Nabi yang perlu saya baca ya. Nanti kata Nabi, hadisnya Sahih Imam Bukhari Muslim ini, akan terjadi dukhon. Dukhon itu asap. Asap itu tak jelas. Ini orang ini bapak ini ustadz tapi kok bela penista ya? Itu dikatakan dia tak usah. Jadi kita bingung gitu. Dukhon namanya asap. Kabut gitu, kabur gitu. Kalau dia seorang ulama kenapa tak bela yang benar ya? Kalau dia dikatakan orang kafir, kadang-kadang orang non-muslim membela Islam pula itu. Itu. Ada orang Kristen yang membela Islam itu. Ya. Di negeri ini ada itu. Ya. Kan kabur namanya. Yang non malam bela kita, yang Islam malam mojokkan kita. Terus kata Nabi, tapi ini kuncinya di sini nih. Saya bacakan dulu di sini. Ya, kata Nabi, lalu kata Nabi, doa. Naam, ya Rasulullah, kata Huzaifah, adakah setelah kebaikan keburukan? Naam, ada kata Nabi. Kalian akan menemukan kata Nabi, du'atun da'i-da'i abu ala abwabi jahannam yang menyeru kalian ke pintu neraka. Ada ustadz nih yang ke neraka di sana dengan statementnya. Ya. Terus man ajabahum ilaiha, barang siapa di antara kalian sepakat dengan pendapat dia, setuju dengan pola pikirnya, qadzafuha ilaiha, dia mencampakkan kalian ke api, kata Nabi. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, itu yang mencela-mencela Hamas itu tuh. Ada ustadznya itu ada. Ya. Ini ustadznya ini kalau versi begini nih, ini menyeru ke pintu neraka. Orang lagi mempertahankan negerinya kok. Bapak hilang motor, diambil maling. Kata Nabi, lawan, kata Nabi. Ya Rasulullah bagaimana? Motor saya. Kata Nabi, Isra, lawan. Kalau berantem kata Nabi. Perang artinya. Karena dia maling, ngambil motor saya. Bagaimana kalau aku mati ya Rasul? Kau mati syahid. Mempertahankan hartamu. Bagaimana jika aku yang menang, dia mati malingnya? Kata Nabi, engkau tak berdosa, dia diazab oleh Allah. Hadis Sahih Imam Muslim. Mereka lagi menjaga negerinya itu dirampok oleh muhtallin al-ghasibin, perampas penjajah Israel. Kan bukan negeri dia. Bukan negeri dia. Mereka pedang dari Eropa kok. Minta tanah sedikit ke Sultan Hamid kedua.
Turki Utsmani. Tak dikasih. Habis itu dia lobby ini, di lobby ini. Bayangkan dia datang waktu itu, Turki Utsmani itu punya hutang banyak, Pak. Datang Herzl ini, saya akan membangunkan Universitas Turki Utsmani. Saya akan membangun infrastruktur. Saya bayarkan hutang. Dia kasih waktu zaman itu ya, tahun 1948 khilafah jatuh. Dia kasih 300 triliun waktu itu. Itu duit kayak apa itu? Bapak pernah lihat gak? Lihat aja kalau punya tidak. Lihat aja. Berapa karung? Hah? Coba. Begitu kayaknya. Karena waktu itu Yahudi, Pak, di Eropa diusir dia karena perilaku mereka jahat, buruk dengan masyarakat, usil segala macam, dengki, kekacauan, diusir dari Eropa. Hanya mereka ini, Pak, mempunyai uangnya banyak di bank-bank dunia waktu itu. Memang Yahudi menguasai. Memang Yahudi ini ya mempunyai dua karakter yang bagus, Pak. Yang pertama dia konseptual. Silakan masuk dari Demokrat naik, dari Partai Republik silakan. Yang penting konsep kami pakai. Lobby dia, lobby Yahudi namanya Zionis. Makanya ketika Obama pernah saya sampaikan membuka jadi presiden membuka bantuan dari Rafah segala macam. Netanyahu menelpon senator di Amerika itu. Obama membuka-buka begini di lobby, disuruh Obama tutup lagi itu. Nah, lihat konseptual dia. Yang kedua, di luar dia ini keras kepala Yahudi ini, ya, melanggar aturan. Ya, sekarang lah, melanggar aturan. PBB dilanggar, kesepakatan perang segala. Tapi sesama mereka solid sesama mereka itu akur solid. Apa ingat sebuah cerita ini tentang bagaimana seorang Yahudi minta taksi di depan hotel. Nah, dia tunggu satu taksi, padahal kosong, dua taksi. Taksi 10 yang ke-10 baru dia naik. Sabarnya dia menunggunya karena tak tahu dia ini punya Yahudi tahu dia. Kita boykot KFC turun harga nganti para berjilbab itu. Mumpung murah katanya KFC. Nggak ada kepedulian. Udah MUI mengharamkan, haramnya lawannya. Kalau orang sudah haram berdosa berarti dia makan. Dia beli barang itu kecuali kalau dikasih satu. Stok menghabiskan stok dua. Ketiga tak ada lagi barang yang lain. Kalau masih ada, ya. Istri saya itu pakai sunlight biasanya. Tapi begitu pakai Mama Lemon, tangan tuh agak kurang ini. Ya itu perjuangan namanya. Ya, pindah produk dia kena pindah. Memang kita nih dari lubang harimau ke lubang buaya sebenarnya. Dari barat ke Taipan sama sebenarnya nih ya. Tapi apa boleh buat kita ngambil mana mudarat yang paling parah. Ya, baik, saya langsung cepat aja. Alasan kenapa kita dilarang mencela ulama? Alasan pertama, Pak, karena mereka manusia pilihan Allah yang diangkat derajatnya. Iya, karena Allah mengangkat derajat mereka. Siapa kita? Allah aja pencipta langit mengangkatnya. Kau siapa? Bahasa kita begitu. Ayatnya ini dia, Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami angkat kalimat yang digunakan darajat. Darajat itu bentuk jamak, bukan darajatun, darajat. Namanya jamak. Jamak apa? Nah, jadi menunjukkan bahwa hal ini ya keutamaan mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui dan maha khabir. Khabir itu mengkhabarkan atau Allah itu apa namanya? Ya, berpengalaman gitu bahasanya, berpengalaman. Baik, yang kedua sekarang. Kenapa alasannya ulama tak boleh dicela? Yang lurus tadi nih ya sudah saya kunci tadi depan ya. Nah, bukan semuanya yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang tawal itu tuh. Iya. Jadi tak dipuji begitu, Pak. Ya, ini sekarang kan tidak. Saya sengaja buat nama saya agak beda supaya terkenal. Saya Ustadz Budi Zulkarnain. Karena saya sering senang sama Om Irama, saya Ustadz Jakaswara. Kenapa? Macam-macam lah nih, supaya terkenal. Karena ada pepatah Arab itu. Apa itu? Khalif tu'rab, beda dong supaya terkenal. Ada yang tak mau ceramah dilihat orang,
Semacam ada yang suara doang, ada yang begini macam-macam. Jadi tipe-tipe begini tak ada. Imam Ahmad bin Hambal puji-puji dia sebagai ulama hadis besar di Makkah. Kata dia, aku ingin pergi, mengungsi katanya. Supaya orang tak menyebut-nyebut nama aku dalam waktu yang lama. Ulama besar. Imam Nawawi, namanya Yahya bin Ashraf. Yahya bin Ashraf namanya. Orang sebut Muhyiddin. Itu gelar buat dia. Orang yang menghidupkan agama. Marah dia. Nah, itu. Karakter ulama yang lurus ini. Ya. Itu diantara berapa lagi kita membaca salafus saleh. Banyak sekali kata Allah. Ya. Yang singkat sebenarnya. Kalau andaikan karena tak mengajarlah, aku tak mau duduk di depan. Tapi karena aku harus menyampaikan agama Allah, terpaksalah aku dilihat orang. Tapi ada porsi agama ini, Pak. Memang kita harus muncul seperti azan. Ya, aku tak mau azan, Pak. Nanti suara kuliah pula. Nah, tak azan-azan dia. Aku tak mau imam, Pak, kata Hafiz ini. Karena nanti suara aku dengar orang, hafalanku banyak, anti ria lagi. Ya. Kata Ibnu Qayyim, jika dia syariat, kita tak melakukannya, malah itu dikatakan talbis iblis. Emang ada perintah, azan saja, karena itu perintah. Jadi imam, dia hafal Quran, ngerti tajwid, tahsin, jadi imam. Kalau enggak, ya orang bodoh jadi imam nanti berantakan tajwid. Ya, ada porsi-porsinya ya. Jadi kita tak bisa mencap ria terhadap sesuatu yang bersifat syariat. Karena Allah malaikat semua penduduk langit dan bumi, bayangkan penduduk langit dan bumi siapa saja, baik makhluk di atas langit bersolawat kepada mereka. Biasanya salawat itu innallaha malaikatahu. Biasanya Allah dan Nabi dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ini kepada ilmu. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, hatta namlah fi jurha, sampai semut di lubang-lubang, berapa juta jumlah semut itu, berapa triliun. Wa hatta al-hut fil bahr, sampai ikan hiu, ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Alam saja bersolawat, masa engkau menghina, Masya Allah. Umpamanya aja. Baik, yang berikutnya. Karena mereka adalah pelanjut risalah para nabi dan rasul. Mereka laksana nabi-nabi kecil yang bertaburan di muka bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi, pelanjut. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinar. Sesungguhnya para nabi tak mewariskan dinar kepada para ulama, harta. Wala dirhaman, juga dirham tak ada diwariskan para nabi kepada ulama ini. Tapi apa yang diwariskan oleh nabi kepada para ulama ini? Innama warithu al-ilm. Warasu al-ilm. Mereka mewariskan ilmu. Nah, ilmu kan berarti ulama, agama ini. Kaman akhadha bihi akhadha bihadzin wa. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi, mengambil ilmu dari ulama, kalian mendapatkan keberuntungan yang besar. Itu tentang bagaimana mereka beri. Saya teruskan ya. Yang berikutnya, karena mereka adalah kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Ini waktunya sudah mendekat, suruh saya baca percepat banyak slide. Inna minan nasi nasan mafatihul khair. Kata Nabi, di antara manusia itu ada yang tugas mereka itu membuka pintu-pintu kebaikan. Maghalikus syarr lisyarr, dan ada yang menutup kemungkaran, kejahatan. Wa inna minan nasi nasan mafatihul syarr. Terus wailun liman ja'alallahu mafatih. Bukan. Fatuba. Yang di bawah merah itu. Fatuba, beruntunglah kata Nabi, liman ja'alallahu mafatihal khair. Orang-orang yang ditugaskan oleh Allah sebagai pintu, membuka pintu kebaikan. Ala yadai, tangannya. Wawailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihus syarr ala yadai. Orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu kejahatan. Asal kemungkaran dia buka, dia dukung. Makanya begini Pak, kenapa perlu wahyu Pak?
Memang kata mendiang Khalis Majid dulu dan orang-orang sekuler, memang akal ini bisa membedakan baik dan buruk, betul itu. Tapi tidak mutlak, karena baik dalam akal kita belum tentu benar dalam syariat Allah. Ini supaya pelacuran ini tak di bawah-bawah pohon, tak kemana-mana, di bawah-bawah jembatan. Kita buatlah tempatnya khusus nih. Nanti kita buat gedung, nanti ada bayar tiket mereka, ada satpam, UMKM hidup semuanya. Ya, kan? Nah, tapi alhamdulillah Anies Rashid Baswedan menutup tempat kebenaran. Itulah kenapa harus kita pilih dia. Jadi itu, ya kita pilih sebagai gubernur dulu. Tepat sudah gubernur ceritanya ya. Karena memang dia, jadi kita cukup. Orang kalau sudah, apa kata Ibu Menteri Keuangan waktu itu. Nah, kata dia, itu kan membayar 10 miliar tiap tahun. Nah, pajaknya 10 miliar, Pak. Apalagi esek-eseknya. Ya, pernah nggak Pak Tibian? Lihat aja enggak ya? Lihat gedungnya enggak? Jangan saham, nggak boleh saham. Nasabah nggak boleh. Ya, coba bayangkan itu. Ditutup, nanti omset Jakarta turun. Tidak, kata dia. Begitu orang ngomong, tiba-tiba omset Jakarta naik hampir 100%, kata gubernur. Kemungkaran ini. Baru benar, jangan dibuka kemungkaran, dibuka. Itu kan bagus. Melawan oligarki, top. Ada berani reklamasi tutup. Itu baru pemimpin namanya. Tak ada takut-takut, kebenaran sampaikan, maksiat tutup, baru benar negeri kita. Ya. Cari 30 tahun lagi sulit nanti. Nah, baik ya, itu jadi kemungkaran harus ditutup. Jadi jangan didukung malah. Ya. Baik, lalu lanjutnya, nah, tadi sudah ini ya, saya celaka. Yang berikutnya, ancaman sekarang. Ini saya tutup. Apa ancaman bagi pencela ulama dan ulama? Tak usah Bapak ngomong. Jadi begini Pak. Jadi kalau kita tuh diam saja, tak suka kita diam saja. Ya, kalau kita punya, itulah sikap kita kalau nggak pas kita lihat. Tapi ya, kesolehan seseorang itu ya, kelihatan tadi saya tutup kunci di depan. Yang betul-betul ulama kita lihat lurus dia. Ya, andaikan kita jangan ucapan kita keluar. Apa sebabnya? Pertama, Allah menantang perang bagi pencela. Langsung Allah turun tangan. Innallaha, ini hadis kursi. Hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah. Nah, wali Allah itu ulama, orang soleh. Faqad adzantu bil haram. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengumumkan perang dengan dia. Nanti ada saya, bagaimana dulu. Jadi caranya bukan artinya apa. Allah turunkan nanti hal-hal yang seperti sekarang tentara-tentara yang turun baju putih di Hamas. Ya. Itu bukan dongeng itu. Dulu kejadian ketika di Poso, di Ambon juga, umat Islam dibantai. Itu ketika ada perempuan di masjid begini, anak-anak kecil, orang tua menjerit, karena di sana itu udah panah beracun, golok, orang-orang non-muslim itu sudah mau membantai ini. Tiba-tiba di depan masjid itu ada anak baju putih memanah-manah begitu. Banyak kejadian ya, kejadian aneh ya, terhadap Hamas itu. Ketika sudah pesawat ini ingin menghantam orang Hamas ini, tiba-tiba turun kabut. Udah kejepit Hamas ini, para mujahidin ini. Nah, tiba-tiba turun kabut sehingga mereka melihat bebas ditembak orang Hamas mati. Karena mereka berperilaku kasar. Ada daerah, lupa saya daerah itu. Itu di situ Hamas itu cuma adanya di Gaza. Ini nggak ada. Itu bebas begitu masuk orang Yahudi itu keluar. Masuk orang polisi itu keluar, orang polisi nggak bisa ngapain. Ada melawan dibunuh, habis itu diboldoser. Nggak ada pengadilan. Persis kayak rimba sudah. Ini sudah 70 tahun disimpan mereka begini nih, simpan. Makanya jangan langsung kan Hamas duluan yang nembak, kalau tak tahu cerita. Iya.
Mereka itu sebelum mereka mengedulukan, karena sebelum didulukan, sebelum itu udah banyak mereka menderita, dibunuh, dibuldoser, dihantam anak kecil di penjara dan lain sebagainya. Jadi ulama yang soleh dan lurus ini Allah menantang perang, hati-hati. Yang kedua, tanda kiamat. Sesungguhnya termasuk tanda datangnya hari kiamat adalah direndahkannya para ulama dan diangkatnya orang-orang. Ya, disahihkan Ibnu Hakim. Ya, laisa minna, tidak golongan kami, kata Nabi, menghormati, tidak golongan kami orang yang tak menghormati orang tua, tak menyayangi yang kecil, wala li'amilina haqqah, dan tidak tahu di mana haknya para orang-orang ulama, orang alim. Yang terakhir penutup ini sering kita dengar, tapi bukan perkataan Nabi, perkataan Ibnu Asakir. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa daging ulama beracun. Allah pasti menyingkap tirai para pencela mereka karena menuduh dan menodai kehormatan mereka. Merupakan perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir habis slide saya ini. Langsung gelap. Ya. Nah, kira-kira ini semoga menambah iman dan menambah ilmu. Nah, mana MC-nya dia? Nah, ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang benar akan mendapatkan pahala insyaallah. Dan saat ini kita berikan kesempatan untuk mau bertanya, ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Dengan situasi yang sekarang tahu ini nanti ada beberapa kemungkinan dan yang sudah jadi adalah seperti Islam yang terutama ormas terbesar Islam Indonesia. Kebanyakan dia menilainya begini, kalau misalnya dulu saya Tahakom, dia sempat masuk atau menuju sudah kalau nanti kita orang Islam nggak masuk di sana, siapa yang menarik ya sini? Katakanlah ada situasi partai misalnya di sana jelas saja kalau partai katakanlah mencela agama. Pertanyaannya nanti situasi tertentu ada kemungkinan dia yang mengumpul ke kelompok yang katakanlah yang mendalilkan menjaga agama. Saya kan yang mendalilkan agama nggak datang kepada mereka, mereka datang. Ya. Sebelum saya jawab, ini saya lihat banyak yang sholat syuruk, ada sholat yang haram ya. Pas terbit matahari, pasti tengah-tengah, pasti tenggelam. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, syuruk sekarang berapa? 28. Itu lewatkan sekitar 10 menit. Sekarang ini belum kayaknya. Ya, jangan sholat dulu ya. Jangan sholat dulu. Yang sudah sholat mau dihentikan silakan. Tapi ini sholat haram, berdosa. Ya, pas terbit matahari itu berdosa. Tunggu 10 sampai 15 menit. Karena waktu sekarang ini para penyembah matahari lagi beribadah. Dewara. Ya, dan setan keluar. Ya, dari jam syuruk sekarang saya lihat ini 5.29, sekarang 5.33. Belum kan? Belum. Takutnya nggak tahu jemaah ini, kita kasih tahu. Asal syuruk sholat aja, padahal harus tunggu dulu. Baik, pertanyaannya. Jadi begini, wal barra ya. Kepada siapa kita berloyal? Nah, jadi loyal ke partai anu, loyal ke orang ini, itu harus jelas terang itu. Kenapa? Karena jika tidak nanti umat bingung ini. Itu saya bilang tadi, ulama ini kenapa dia fitnah soalnya. Ya, sikap dia itu membuat bingung jamaahnya. Umatnya bingung. Ya. Nah, kemana posisi dia itu menjadi contoh dan sampel orang.
orang mengikutinya, orang menjadikan dalil setiap tingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itu, mereka harus hati-hati berbuat. Terus hanya ada nanti faktor lainnya, jika dia seandainya tujuannya ada di balik itu yang kira-kira masuk akal. Ya, artinya hal itu ingin menyelamatkan umat. Tapi jika tidak ingin menyelamatkan dirinya, ingin menyelamatkan asetnya, ingin menyelamatkan nama baiknya, enggak. Dia selamatkan agama ini. Umpamanya, ya, makanya harus kita teliti dulu, memang pelan-pelan nggak boleh dulu ya. Ammar bin Yasir, ya, begitu dipukul habis, dihantam dia segala macam, sampai sebelah kupingnya copot itu, di kanan ya, kanan masalah, hilang, tinggal bolong aja gitu. Dalam keadaan pingsan itu tak kuat, dia ucapkan la tahu, dia ucapkan Tuhan orang kafir itu, nah, baru berhenti. Habis sadar dia begitu, tapi nggak sadar dia. Begitu dia sadar, menangis di pojok Ammar. Kenapa menangis Ammar, kata Rasulullah? Aku mengucapkan kalimat kufur ya Rasulullah, karena tak kuat aku dipukul mereka sampai pingsan-pingsan. Jadi ada di badan dia begini, badan. Kaki dia ini Pak, dikasih tali, dikasih batu, dilemparkan batu kali itu ke kali, dia tenggelam, batu tenggelam dia. Diangkat batu, nongol lagi dia. Sampai begitu mereka menyiksa Ammar ini. Akhirnya diukur, turunlah ayat, kata Allah tidak masalah ya. Wa tatma'inna qul. Tidak masalah kata Allah jika engkau mengucapkan kalimat kufur sementara hatimu masih stabil ke Allah. Nah, jadi memang kadang-kadang kita ini tak bisa melihat sesuatu dengan mata kita karena orang menipu. Umpamanya gini, ada naik mobil setia suami istri. Orang lihat begitu pingin parkir di mobil, suaminya turun dari setir ke bawah. Keliling dia mobil tuh. Nah, istrinya dibukakannya mobil itu. Dari luar kan turun istrinya. Orang mulai masya Allah, apa namanya baik sekali, ya setia. Ditanya sama istri, ibu ini sejak kapan begini? Ya sejak terakhir ini saja. Maksudnya puluhan tahun berkeluarga emang nggak pernah. Ya kali ini aja. Kenapa? Karena mobilnya tak bisa dibuka dari dalam. Bukan karena setia waktu dia. Ya, karena harus dari luar dibuka. Jadi saya itu ya, yang kita anggap setia ternyata emang ada alasan lain. Kalau bisa dibuka, keluar aja lo gitu. Ya, nah jadi kalau ada alasan, saya kembali ke pertanyaan, kalau ada alasan dia tuh masuk ke sana kena urusan agama nggak masalah. Tapi kalau kepentingan dia supaya aman, itu nggak boleh. Kenapa Pak begini? Supaya aku mempengaruhi mereka begini. Sekuat apa Bapak? Ada salah satu itu, dulu maaf ya, pembela Habib Rizik. Begitu dia masuk ke sini, ke seberang dia, aku bisa pengaruhi. Tak ada, digulung sama partai itu dia. Hilang, sekarang hilang dia, tak nampak. Tak usah sebut namanya. Nah, pokoknya para politikus di Wakanda sana. Ya, itulah. Jangan engkau siapa, kalau engkau ketua partai nggak apa-apa, engkau coro-coro anggota masuk ke situ pengaruhi. Ngomong tak dengar, sumber sama kurus, habis dari mulus. Ya, nah, ada begitu. Jadi memang kita cek dulu teliti apa alasannya. Nah, kalau kira-kira masuk akal karena ada pembelaan lebih besar, tidak masalah. Tapi kalau kita bilang tadi karena hal-hal yang kecil tadi, kita harus meninggalkannya. Cari, kata Nabi, ketika ketemu asap tuh kata Nabi, carilah ulama-ulama yang dia masih lurus. Ya, carilah teman-temanmu yang satu. Pokoknya gini Pak, di mana-mana orang tak setuju itu banyak. Jangan sakit hati kita. Pokoknya lurus pasti ada membangkang gitu. Ya saya ke Israel, kita bela pemerintah juga masih bantu. Ya ada aja yang membela sana. Ya, apa laskar apa itu? Kau lihat. Nah, itu kan terjadi aja itu. Jangan hal itu Bapak pikirkan, nanti keruh hati kita. Bersama teman, cari teman istiqomah, susun kekuatan. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kriteria tadi tentang
apakah ada kekecualian kriteria ulama. yang ulama bahwa apa ada kekecualian dari ayat. Kemudian ya mohon maaf ya kan, saya katanya kata-kata yang benar Baik. ini saya apa kita takut mengatakan yang benar. Oh, gitu. Iya. Stop. Iya. Di apa tangkap ya silakan. Iya. Itu saya. Iya. Terang ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tibian. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Tadi lupa sih. Oh, ulama. Contohnya adalah tidak pernah sholat, tapi ketahui itu adalah wali yang mengetahui kan masyarakat. Dan tindakannya pun juga menentang hukum Allah. Padahal yang Jadi untuk Nabi Khidir memang kita jadi ada pengecualian kali. Soalnya waktu itu Nabi Musa berdiri, ya siapa yang lebih pintar dari aku? Agak sedikit sombong lah. Ini dengan sebab turunnya sehingga Allah menguji Nabi Musa dengan seorang Khidir. Dibunuh, dibocorkannya kapal, dibunuhnya anak, dipancungkan. Wah, luar biasa itu. Ya. Dan karena itu ada tujuan ingin menunjukkan Allah kebesaran Musa. Nah, di atas yang tinggi masih ada yang lain. Di atas yang pintar masih ada yang pintar. Ya. Jadi ulama tadi, Pak, nah, kepada siapa? Jadi ulama itu tidak benar gini. Tidak, jadi kalau dikatakan ulama itu dia menjalankan syariat ini. Kalau ada ustadz ulama tak mau dia sholat berjamaah, bapak rajin dia tak ke jamaah, bermasalah itu. Iya, nggak benar tuh ustadz. Ada dulu ustadz mengisi di balik papan, di Samarinda, betul. Ada perusahaan Badak, daerah Badak ya. Iya. Ya. Nah, ceritalah DKM kepada saya. Pak Ustadz itu tak mau sholat Pak Ustadz. Kenapa? Dia kalau takut, kalau dia jamaah sholat nanti, dia kan Ustadz artis sholat. Takut dipoto-foto dia. Di dalam kamar ya sholat. Di kamar ya sholat. Karena dia artis. Takut orang nanti, apa namanya, foto-foto sama dia, selfie. Nggak benar itu. Jamaah saja. Ya. Jadi ya, prinsipnya ulama yang benar itu akhlaknya, ibadahnya sesuai pola pikirnya. Gitu. Kalau ada menyimpang dari situ, ya, nah itu nanti akan kena ancaman tadi itu. Nah, kecuali tadi jika ada sesuatu hal seperti kasus Ammar bin Yasir jadinya, kecuali jika dia ada hal yang memberatkan dia, membuat dia harus menyampaikan itu, tapi jangan sampai melanggar syariat. Itulah ulama yang dipancung itu. Iya, ulama-ulama yang dipancung. Imam Ahmad bin Hambal ya. Itu bahwa bahwa kalamullah itu bukan makhluk, kan begitu. Akhirnya dipenjara 20 tahun dia. Istiqamah. Ya. Jadi tetap dalam kondisi. Itu ketika Hamas duduk datang anjing herder yang besar punya Israel itu menjuluk gitu aja. Mujahid ini, ya. Anjing, kami ini adalah mujahid fisabilillah. Jangan engkau berisik, membuat gaduh, sehingga nanti kami akan terdengar dan tampak. Pergilah engkau. Anjing itu diam begitu, diam dalam kisah yang ajaib. Begini, kakinya begini. Padahal kelaparan dah dia. Lalu dikasih oleh Hamas itu di korma, dimakannya. Dalam beberapa saat kemudian pergi itu aja. Dulu para ulama zaman Ibnu Butul begitu tuh. Jadi mereka di tengah-tengah anjing yang dilaparkan, lalu mereka itu ada yang singa gitu. Berkata mereka itu,
kepada makhluk itu. Pergi malu, diam aja, paling diam singa diam. Itu di Mesir waktu itu. Jadi parah Mesir ini. Kalau sudah membunuh para ulama itu, Pak, atau orang-orang, tak cukup ditembak, Pak. Dimakan binatang, harimau, disuruh makan harimau supaya dicabik-cabik. Nah, jadi jika ada hal-hal yang pengecualiannya, jika sesuatu hal itu membela syariat yang lebih besar, mungkin dibolehkan, seperti dalilnya kisah Ammar. Yang kedua, saya menyampaikan kebenaran. Sudah saya sampaikan, insya Allah. Hanya saya nggak sebutin namanya. Ya, nah ya. Soalnya satu, yang kedua juga di masjid ini kita tak boleh politik praktis. Ya, saya sampaikan ayat, hadisnya secara umum. Nanti kalau saya tunjukkan ini, itu nanti jadi nggak netral, artinya dalam artian kita menjelaskan, andaikan nanti ayat ini, tapi ayat ini kayaknya menuju ke sini nih Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Emang kita harus memilih. Saya pilihkan sesuai Quran, ke Bapak ini pasnya nih. Tapi nggak saya sebutkan namanya, karena emang begitu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu sampaikan ayat Allah, jangan sebab begini. Kalau kita tunjuk orangnya, takut salah kita. Seperti bagaimana, makanya para ulama mengatakan jika ada orang tak sholat, hei kau tak sholat, kau ke neraka. Betul, itu ada ayatnya itu. Ya, masalah kau bisa kor. Qalu lam nakum musalli. Kata para ulama, tak boleh tunjuk begini. Katakan saja begini. Bang, kalau kamu tak sholat, kamu bisa terancam ke neraka. Bukan kamu tak sholat ke neraka, bukan gitu. Kenapa? Karena tak tahu kita, entah akhir ayatnya taubatnya dia. Tunjuk ke neraka, pasti ke neraka dia. Katakan, kamu terancam. Kalimatnya begitu tuh. Nah, jadi saya sebutkan kalimat kira-kira kamu terancam jika tak pilih sesuai Quran. Gini-gini. Kira-kira gitu Pak Timjan. Tadi nanya Pak. Apa? Iya. Jadi kata Nabi, kalian ini walaupun tak makan riba, kalian pasti terkena debunya. Tak bisa, semua tenasiri kita nih banking, kita merasa mudah. Walaupun tak melakukan kita secara zahir, debunya kena. Tapi Allah itu mengazab kita kepada sesuatu yang kita sengaja mata. Bagaimana Pak? Bapak umpamanya menyimpan uang deposito, ada bunganya begitu. Ya, Bapak ambil, kata Allah, ru'usu amwalikum. Kalian makan aja pokok depositomu. Engkau menabung sekian tahun. Kalau dikalkulasi berapa puluh juta, umpamanya 50 juta. Tiba-tiba lebih 5 juta. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, ambil aja 5 juta. Jangan kau makan. Kasih untuk pembangunan masyarakat. Got, jembatan, jalan, taman, kesana lainnya. Ya, sebab kalau kita ambil nanti, diambil sama orang Zionis itu, Yahudi kan. Dunia ini kan mereka datuk tuan uang dunia, keuangan dunia. Ya, itu fatwa almarhum sudah meninggal ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Itu tadi sama dikit ya, sama waktu. Ya. Ya, utama melarang itu akhirnya dialihkan ya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ke orang fakir itu Pak, riba itu jadi halal dia itu. Kita yang haram. Pokoknya diam-diam Bapak kasih ke orang fakir miskin 20 juta. Ke mereka halal itu. Ke kita yang haram itu. Nah, makanya ke sosial, taman gitu. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Larut malam, larut siang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.